Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang kita pelajari ada tabung, kerucut, dan bola. Ya, setelah kalian menyimak dari video berikut, kalian diharapkan dapat menyebutkan unsur-unsur dari tabung, unsur-unsur dari bola, juga unsur-unsur dari kerucut. Oke, agar kalian bisa lebih mudah dan cepat, maka simak baik-baik video berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang tabung. Tabung ini merupakan benda yang sering kita jumpai di sekitar kita. Di sini, saya membawa kaleng cat dan kaleng makanan. Agar kita bisa mendapatkan isi yang ada di dalam kaleng, maka kaleng itu harus kita buka. Sehingga kita akan tahu bahwa kaleng itu ada bagian yang disebut tutup, kemudian ada bagian yang melengkung. Nah, itu yang akan kita sebut dengan selimut tabung. Dan bagian bawah merupakan alas tabung. Agar lebih jelas, bagaimana sih kalau kaleng itu diiris sesuai dengan rusuk-rusuknya? Nah, ini sudah saya siapkan yang disebut jaring-jaring tabung. Jadi, apabila ada kaleng yang kita iris berdasarkan rusuknya, nah, di sini ada tabung yang utuh, kemudian tabung yang utuh ini kita iris pada rusuk yang menghubungkan tutup dan selimut, kemudian juga kita iris bagian bawah, rusuk yang bawah yang menghubungkan antara selimut dengan alas, maka terbukalah tabung itu. Ternyata setelah kita buka, setelah kita iris, ternyata tabung ini terdiri atas 3 bangun, ya. Ada 2 lingkaran dan ada 1 persegi panjang. Tutup tabung, ini ya, tutup tabung berupa lingkaran. Selimut tabung yang tadinya itu lengkung, kalau dibuka ternyata dia berbentuk persegi panjang. Kemudian alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan unsur-unsur tabung. Nah, tabung berarti terdiri atas tutup, selimut, juga alas. Tutup berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang, dan alasnya berbentuk lingkaran. Selain itu, tadi saya juga menyebutkan rusuk. Rusuk yaitu garis yang menghubungkan antara 2 sisi. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata tabung itu memiliki 2 rusuk yang kita iris tadi, ya. Jadi tabung itu memiliki 2 rusuk dan memiliki 3 sisi. Oke. Kita ganti bangun yang selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang kerucut. Nah, kerucut ini juga mudah kita jumpai di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerucut ini kalau kita ini di depan sekolah biasanya ada yang namanya kerucut ini, ada di jalan, di tengah jalan biasanya, agar lebih berhati-hati pada saat kalian akan menyeberang di depan sekolah. Kemudian ini yang paling kita suka, ya, tidak hanya kalian, saya juga suka yang namanya es krim. Ini ada es krim cone. Nah, es krim cone ini cone-nya berbentuk kerucut. Kemudian topi, ini topi ulang tahun. Jika ada adik-adik kecil yang biasanya ulang tahun memakai topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Nah, untuk mendapatkan bagian-bagian dari kerucut, maka sama halnya dengan tabung tadi, maka kita harus mengiris rusuknya. Nah, rusuk kerucut yaitu garis yang menghubungkan antara selimut kerucut yang melengkungnya itu, selimut kerucut, dengan alas kerucut. Nah, setelah diiris, maka terbukalah kerucut itu. Nah, dan bentuknya ini
Bagian-bagian kerucut itu selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran dan alas kerucut itu berbentuk lingkaran. Nah, itu bagian-bagian kerucut. Kemudian rusuk kerucut itu garis yang menghubungkan antara dua sisi, yaitu selimutnya dengan alas kerucut. Sehingga dia hanya mempunyai satu rusuk. Nah, kemudian ini garis samping kiri dan garis samping kanan ini disebut apa? Nah, ini bukan rusuk. Ini yang disebut dengan garis pelukis. Ya, nanti akan kita belajar lebih jauh pada materi selanjutnya. Di sini ini hanya menyebutkan bagian-bagian dari kerucut. Nah, tadi sudah ya, ada yang disebut selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran, juga alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Jadi mempunyai dua sisi dan mempunyai satu rusuk. Oke. Kemudian kita beralih pada bangun ketiga. Bangun ketiga ini yang disebut dengan bola. Ini biasanya kita juga sering kali ada ketemu dengan yang namanya bola, apalagi pada saat pelajaran olahraga ya, atau kita pada saat nonton pertandingan bola. Di sini kalau bola sudah familiar dengan kita, ada bola basket, bola voli, ada bola sepak. Bagaimana kalau mengiris bola? Bagaimana rusuknya? Nah, bola apabila kita buka, kita bisa membayangkan pada saat kita makan jeruk. Kita bisa membuka itu kulitnya jeruk dulu. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan apabila bola itu kita buka? Bola itu hanya mempunyai satu sisi, ya. Bola hanya mempunyai satu sisi. Kalian bisa mempraktekkan di rumah, ambil satu buah jeruk, lalu kalian ukur bagian tengahnya pakai benang, itu nanti jadi keliling. Kemudian jeruknya itu kalian kupas. Nah, dari kulit jeruk yang ada itu bisa kalian tempelkan pada lingkaran dengan jari-jari yang sama seperti pada benang yang tadi kita sudah ukur. Oke. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan 4 lingkaran yang sama. Itu juga akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Di sini bagian-bagian bola itu ada satu sisi tidak mempunyai titik sudut ya, karena dia ini tampilannya ini melengkung rata, tidak mempunyai titik sudut. Nah, nanti karena bola ini ada hubungannya dengan lingkaran, nah, dia juga nanti kita akan menjumpai yang namanya diameter, menjumpai yang namanya jari-jari. Jadi pada pelajaran yang kemarin tentang lingkaran, ini masih kita pakai pada materi bangun ruang sisi lengkung. Ya. Oke. Setelah kalian menyimak video ini, maka kalian bisa mengerjakan 3 soal. Nah, ini pasti soal yang mudah jika kalian tadi sudah menyimak penjelasan dari video ini dengan baik. Yang pertama, kalian sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dari tabung, kemudian sebutkan dan jelaskan unsur-unsur kerucut. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dari bola. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.